tidak ada jarak yang jauh ya. Amin. Supaya kita lebih bergairah, bersukacita, memuji memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita, saudaraku. Mari kita satukan hati kita terlebih dahulu. Ya Bapa di surga, di pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami ada di tempat ini, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Semua karena kebaikan Tuhan kami boleh bersekutu di tempat ini Bapa. Bapa, kami mau bernyanyi bersorak bagi-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kami berdiri saudara-saudara. Kita mau bersukacita sebab bersama Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus. Yesus kita ada di atas segala raja. Amin. Kita mau menemukan kebaikan Tuhan semasa hidup kita. Kita mau temukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami menemukan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami memaafkan pujian sembah kami. Sebab Allah kami yang setia Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati. Mari setiap kita nyanyikan pujian ini mengucap syukur kepada satu renungan kebaikan-Mu Tuhan. Terheranku melihat perbuatan tangan-Mu ketika imanku sudah mulai meramu. Kau buat aku dengar
firman Tuhan. Diurapi setiap kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami buka untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, firman yang akan dengarkan mengubah kami, akan menguatkan iman kami untuk kami tetap percaya bahwa di dalam Yesus ada kebenaran. Terima kasih Bapak. Ini doa kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Salam. Baik. Saudara yang terkasih, minggu saya kesini dan hari saya kesini lagi, saya percaya bahwa di mana ada firman Tuhan diberitakan, di situ ada bibit kebenaran yang membuat saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan rohani. Amin. Saudara terkasih, kita baca sama-sama tema firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3, ya. Jangan mudah terpengaruh. Nah, saudara terkasih, jangan mudah terpengaruh. Berarti itu apa? Pertanda untuk teguran. Jangan. Itu teguran. Nah, di dalam teguran sering sekali tidak enak, sering sekali itu menyakitkan, sering sekali itu, aduh, ini keras banget ya. Nah, saudara yang terkasih, kita coba belajar dari satu kisah. Kisah apa ini? Bangsa Israel menyembah patung. Belum lama mereka merasakan mujizat Tuhan, sudah menyembah patung. Nah, coba kita buka di dalam Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai 34. Sebenarnya ini mulai dari ayat 1, tapi karena panjang kita baca ayat-ayat terakhirnya saja. Keluaran pasal 32 ayat 30 sampai 34. Amin. Yang sudah mendengar katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada orang Israel, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang akan naik kepada Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian kepada dosamu itu. Lalu berdoa Musa kepada Tuhan dan berkata, kami berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Gunung Sinai, bukan Gunung Bintang. Ya, Gunung Bintang dekat sini, kalau Gunung Sinai di sana. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Musa menghadap Tuhan di atas Gunung Sinai bukan untuk bersenang-senang. Sama seperti saudara dan saya menghadap Tuhan di gereja ini untuk apa? Menguduskan diri. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Musa naik ke atas Gunung Sinai bukan supaya dia meninggalkan beban yang telah diberikan Tuhan kepada Musa untuk membawa atau memimpin bangsa itu ke tanah perjanjian, bukan. Tapi Musa naik ke atas Gunung Sinai karena ada satu yang sedang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk diterima dan diajarkan kepada bangsa Israel. Tentang apa? Yang sering kita dengar
ke-12 hukum Taurat. Karena saudara terkasih, ketika Musa menghadap, disitulah Tuhan menyerahkan kepada Musa kedua loh batu yang tertuliskan di sisinya itu ke-12 hukum Taurat. ke-10 hukum Taurat. Ke-10 hukum Taurat. 5 di sebelah, mungkin 5 di sebelah. Saya nggak bisa mengatakan 5 yang di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan. Saya berani berkata, tapi yang jelas di kedua loh batu itulah tertuliskan ke-10 hukum Taurat. Nah, saudara yang terkasih, temanya tadi adalah jangan mudah terpengaruh. Nah, kenapa jangan mudah terpengaruh? Bangsa Israel mereka sedang terdesak oleh karena mereka melihat Musa itu belum turun ya. Berapa hari kira-kira Musa di atas Gunung Sinai? 40 hari, 1 bulan lebih. Berapa lama saudara ada di tempat ini? Jangan sampai saudara lebih lama daripada Musa. Musa 40 hari punya tujuan. Saudara 2-3 tahun, 4 tahun di tempat ini tanpa tahu tujuan apa. Musa tahu tujuan dia 40 hari itu. Ngapain? Menghadap Tuhan. Untuk apa? Menerima yang namanya hukum Taurat atau perjanjian itu. Untuk diajarkan dan untuk dilakukan supaya ada perubahan perilaku supaya apa? Jangan hidup sesuai hati. Berapa tahun saudara ada di lapas umum ini? Semoga saudara dan saya juga memiliki hati yang sama seperti Musa, datang menghadap Tuhan, datang menghadap hadirat Tuhan dengan segenap hati bahwa saudara ada di tempat ini. Tuhan punya tujuan yang mulia. Katakanlah amin. Tidak ada yang salah saudara dari tempat ini. Tuhan jauh lebih indah daripada saudara tidak mengerti tujuan Tuhan menempatkan saudara. Memang menyakitkan. Dan saya katakan teguran itu menyakitkan. Firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihnya sebelum. Memang sakit sebenarnya ditegur. Tapi saudara terkasih akan membuat pola pikir kita, tindakan kita untuk tidak terpengaruh. Nah, saudara terkasih, nantikan waktunya Tuhan. Dikatakan di ayat 1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, sebenarnya yang mengundurkan waktu Musa atau Tuhan? Musa atau Tuhan? Sesungguhnya ini waktunya Tuhan, saudara terkasih, bukan karena keinginan Musa. Kenapa? Karena ada perintah Tuhan. Sering sekali kita berkata, kenapa aku 2 tahun di tempat ini? Harusnya umur saya cuma 2 bulan. Harusnya saya cuma polis saya harusnya 6 bulan. Tapi kenapa dibuat 3 tahun? Kita nggak tahu kalau saudara dan saya ada di luar sana belum 6 bulan, mungkin kita sudah keok. Entah kita mau perilaku kita, entah di apa yang orang di luar sana. Tapi saudara dan saya ada di tempat ini selama kurang lebih mungkin lah, anggap ada COVID 3 tahun, saudara terhindar dari melakukan. Masih ingat film yang sering sekali disajikan itu, saya pernah nonton itu, masih 3D ya, sekarang sudah 5D kalau salah. Nah, itu di atas bus itu dan di atas jembatan dia melihat bahwa jembatan itu roboh dan semua yang ada di atas itu semua mati. Nah, di dalam penglihatannya itu Tuhan suruh dia turun cepat. Dan itu terjadi, seluruh yang ada di bus itu dan juga seluruh kendaraan yang ada di atas jembatan itu roboh dan mati semua itu. Ada yang tertimpa dengan kendaraan dan segala macam. Kenapa saudara terkasih? Waktu dan Tuhan itu kita harus nanti. Katakan amin. Amin. Kita nggak tahu waktu dan Tuhan.
Tuhan pasti yang terbaik. Nah, Musa tidak memiliki inisiatif untuk undurkan waktu turun menghadap bangsa Israel, tetapi justru Tuhanlah yang membuat Musa harus menghadap Tuhan 40 hari. Berkata keinginan Musa, lapar nggak Musa? Lapar saudara berkasih. Lapar sangat kan? 40 hari. Saudara terkasih, dikatakan selanjutnya, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah. Ini Allah huruf kecil ya. Saudara terkasih, belum lama bahwa mereka merasakan mukjizat melewati laut yang terbelah, laut yang kering. Seluruh kerajaan Firaun yang mengejar mereka mati oleh karena ombak itu kembali menyerang. Tapi mereka begitu mudah keluar dari perjanjian itu. Buatlah kepada kami Allah supaya kami menyembah. Saudara terkasih, banyak orang pintar, namun orang pintar hanya tahu pintar untuk dirinya sendiri, tidak mau dirubah, tidak mau mendengarkan orang lain, maunya keinginan dia sendiri. Ada juga orang pintar, dia kira semua yang sudah dia tahu itu adalah saudaranya. Dia nggak tahu bahwa dia selalu masih ada lagi. Bangsa Israel ini saudara yang terkasih, mereka membuat alat dari emas untuk disembah. Sangat konyol menurut saya. Kenapa? Mereka sudah melihat mukjizat demi mukjizat. Namun dalam perjalanan waktu mereka gampang sekali berubah. Gampang sekali berubah. Mereka tidak sabar dengan waktu yang Tuhan. Bahwa Musa naik menghadap Tuhan untuk membawa hukum Taurat, membawa pengajaran hubungan manusia dengan Tuhan. Karena hubungan manusia yang rusak, hubungan manusia dengan Tuhan yang telah rusak, dan hubungan dengan sesama yang suka-suka. Sehingga apa? Saudara yang terkasih, Musa harus menghadap Tuhan. Kita harus menantikan waktu Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara terkasih, iblis datang atau patung yang mereka buat itu datang hanya untuk apa? Ini mencuri, membunuh dan membinasakan. Kalau saudara baca nanti di ayat-ayat selanjutnya, nanti di situ Musa berkata, siapa yang berpihak kepada Tuhan, keluarlah, ikatlah pedangmu dan bunuhlah 3.000 jiwa orang. Hanya karena adanya perbuatan yang salah ini. Belum lagi Musa suruh mereka minum dari emas yang sudah digiling oleh Musa, dihancurkan untuk diminum. Saudara terkasih, kita harus menantikan waktu. Jangan begitu dulu. Amin. Sama seperti kita ketika kita ingin balapan, mengejar waktu pikir kita, padahal masih sempat. Jangan. Udah rusak motornya atau mobilnya, udah waktunya lagi habis gara-gara menyelesaikan masalah itu, uangnya juga habis segala macam. Coba ketika kita santai. Namun mencapai sasaran, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saudara terkasih, jangan sampai saudara dan saya masih ada hal-hal lain yang saudara dan saya dirikan di setiap hati kita. Contohnya apa? Banyak hal. Yang pertama itu uang. Uang itu juga sudah menjadi berhala. Maka orang berkata begini, kalau nggak ada uang aku malas ke gereja lah, malu lah kasih persembahan. Apalagi kalau gereja-gereja lokal saja, kantor persembahan itu kan di depan. Nah,
semua kan maju. Daripada arisan ini misalnya ada like-nya segala macam misalnya, cuma dia yang maju lama kali dia ada persembahan. Kalau kita di gereja karismatik kan persembahan rata-rata di kantongnya di dalam kan. Tapi kalau di gereja lokal, satu orang misalnya nggak punya uang persembahan, bukan nggak punya sebenarnya, dia nggak sempat tukar dari 10.000 bagi 2 jadi 5.000. Karena dianggap ke depan, dia naruh satu kan, karena 10.000. Kelihatan ya? Oh, terkasih persembahan bertahan, haleluya. Nah, saudara yang terkasih, jangan sampai saudara dan saya atau saudara keluar hanya gara-gara uang persembahan tidak ada nggak ke gereja. Saya juga kalau ada persembahan di gereja. Contoh kan saya persembahan itu 2 kali, yang saya tahu cuma 1 kali. Biar aja. Kenapa? Karena yang terpenting, yang terutama itu adalah hati kita persembahan untuk Tuhan dulu. Nanti kalau persembahan itu kita bisa memberi di lain waktu. Nah, saudara yang terkasih, kita menantikan waktu dari Tuhan. Yang kedua, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jangan beralih dari hati. Nah, jangan mudah beralih ke lain hati. Ini kalau kita pacaran, kita selalu berkata, kalau ada di antara 10 laki-laki gantung di sini, siapa yang paling kamu pilih? Abang lah. Atau sebaliknya, itu di depan. Tapi coba dia bilang ada, wow, langsung berubah hati kita. Kenapa? Ada yang lain, bukan cuma dia. Saya bilang sama istri beberapa waktu yang lalu, Mak, kalau saya mati, jangan tunggu 2 tahun untuk menikah. Menikahlah kalau satu. Misalnya saya sudah meninggal, sudah menikah, biar ada yang mengurusi kalian. Ya betul. Kamu pikir kalau menikah itu capek lah, mengurusi lah segala macam lah. Saya bilang apa? Yang penting kalau saya mati, meninggal, jangan menjanda. Tak mau saya katanya. Saya bilang gak apa-apa. Kalau kamu meninggal, saya tahu saya mau meninggal lah. Kenapa? Tak sanggup saya nyuci, tak sanggup saya masak sendiri. Kenapa? Anak 3. Itu kan jujur kan? Tapi selama kamu ada di sini, di samping saya tidak akan beralih ke lain hati. Katakan jangan ke lain hati. Nah, saudara terkasih, di atas semua itu ke lain hati. Jangan hanya gara-gara jabatan, jangan hanya gara-gara pengembangan hukuman saudara beralih ke lain hati. Paham maksudnya kan? Di atas segalanya hanya Yesus. Sekalipun dunia menawarkan yang fantastis, ingat bahwa hanya Yesuslah yang menjanjikan yang lebih fantastis. Dunia boleh saja memberikan kepada kamu kenikmatan, tapi ingat itu kamu tidak akan bawa. Kamu meninggal, paling juga tanah yang kamu miliki berapa meter? Itu pun kalau nggak ditimpa. Mungkin 10 tahun udah lah. Orang tuanya kamu sudah, apalagi seperti di kota-kota besar. Jangan mimpilah bahwa itu kuburan bapakku dulu. Mana ada lagi? Udah kamu bayar pajak, ditimpa sama berapa orang yang menjalankan timpa-timpa. Berarti apa warisanmu? Nggak ada. Ya satu tadi nggak ada, udah hilang. Saudara yang terkasih, jangan mudah beralih ke lain hati. Jangan mudah. Mungkin di seberang itu ada kebenaran. Pasal Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di luar Yesus ada nggak jalan? Jangan-jangan ada. Karena banyak jalan menuju bawah soalnya. Ben, beres Ben. Ada nggak jalan di luar Yesus? Jalan buntu. Nah, saudara yang terkasih, di luar Yesus tidak ada saudara terkasih. Saya ingatkan saudara, jangan terlalu sering menonton perdebatan tentang kebenaran Alkitab yang ada di Facebook. Jangan menonton saudara terkasih. Kalau saudara kurang memahami sedikit dan sedikit firman Tuhan, kurang membaca Alkitab, jangan nonton perdebatan.
Kenapa? Itu akan membuat saudara kita saudara goyah. Kenapa? Jangan-jangan betul jangan-jangan benar yang dia bilang. Padahal firman Tuhan jelas katakan kalau kamu mau bertumbuh, bacalah firman Tuhan. Kalau kamu mau bertumbuh, ya tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15, Yesus berkata, atau firman Tuhan berkata bahwa dialah pohon anggur yang benar dan kita inilah ranting-rantingnya. Kalau mau tumbuh, rantingnya dipotong. Tidak, ranting itu harus tetap melekat pada batang pohon. Begitu juga dengan iman kita harus melekat pada Yesus. Sehingga apa? Saudara saya tidak akan mudah berjalan waktu. Masalah bangsa Israel tidak sabar menantikan waktu dan Tuhan. Di mana Musa sedang menguduskan diri untuk menghadap Allah di Gunung Sinai. Banyak hal yang dikerjakan dia. Sudah sampai ke ngantuk segala macam. Musa juga manusia. 40 hari menghadap. Saya percaya kalau saudara saya yang berhadapan di gereja ini 3 hari 3 malam tak makan tak minum, doa terus. Kita nggak tahu siapa yang masih bertahan, siapa yang masih bertahan. Jangan-jangan semua sudah disembahyangkan. Itu sudah berkasih. Kenapa? Kita menghadap hadirat Tuhan harus dengan berhiaskan kekudusan. Musa menghadap Tuhan juga sama, harus dengan kekudusan. Nah, saudara terkasih, bangsa Israel tidak sabar, sehingga Musa yang sudah menerima kedua loh batu ini, ketika dia mendengar Tuhan berfirman kepada dia, Musa turunlah udah, bangsa udah tidak beres lagi, udah gak beres, mereka sudah menyembah yang lain. Yosua berkata, aku dengar itu suara kemenangan, suara kemenangan. Musa bilang, bukan, itu bukan suara kemenangan, itu bukan suara perang. Silakan turun. Ketika Musa turun, marah dia sama Harun. Harun, apa yang sudah kau perbuat ini? Kalian ini semua. Harun berkata, jangan bangkit amarahmu Tuanku. Engkau sudah tahu bangsa ini. Jangan sampai saudara dan saya ada orang yang berkata, aku ibu gembala, aduh, udah malas aku udah buka kamu sih, capek dibilangin, tak berubah. Seperti Musa, capek sebenarnya seperti melihat bangsa Israel waktu yang tegar teguh. Udah mereka melihat mukjizat demi mukjizat, bukan cuma satu saudara terkasih. Berapa banyak mukjizat di tanah Mesir? Ada berapa banyak mukjizat yang tidak akan di tanah Mesir? Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Kena nggak bangsa Israel? Tidak. Kurang apa lagi saudara terkasih? Bahkan 3 malam untuk pembebasan bangsa Israel. Dari sebelum ada suku yang ada di Mesir, mulai dari binatang sampai pada manusia semua mati. Satu pun tidak ada yang mati di antara bangsa Israel, baik binatangnya maupun manusia. Kurang apa lagi perlindungan Tuhan? Kurang apa lagi mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub. Malah dengan segampang itu mereka menyembah pada patung buatan manusia. Jelas-jelas mereka melihat dengan mata sendiri, dibuat atau dipahat oleh Harun. Mereka menyembah. Sebenarnya terkasih, manusia diperbudak oleh pikirannya sendiri, manusia diperbudak oleh kekuatan tangannya sendiri. Ketika kita mendengar firman Tuhan ini, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang tegak tengguh. Tahu tegak tengguh kan? Tegak tengguh itu keras sekali, tidak bisa lagi diluruskan. Saudara terkasih, Musa ketika dia datang dilempar dari kedua waktu sampai pecah. Marah betulnya. Sampai-sampai Tuhan berfirman tadi, aku akan apa? Membunuh semua orang ini. Sehingga Musa naik menghadap Tuhan, dia tahu menawar. Tuhan, janganlah. Tuhan, janganlah. Ayat 34 coba Tuhan baca apa katanya?
Nah, pada hari pembalasan Tuhan akan pembalasan. Buktinya apa? Semua yang lahir dari Mesir, ada kayak pas pada perjanjian? Tidak ada satu pun. Semua sudah disembahyang. Satu pun tak ada. Kenapa? Itu tadi. Pada hari pembalasan Tuhan akan balas. Musa saja tak nyampe, hanya melihat. Itu dia. Musa aja tak nyampe, hanya karena perbuatan bangsa Israel yang, tegak tengkuk, hanya karena minum. Tuhan suruh apa? Coba angkat. Ini apa? Dipukulin kan? Patung itu. Hanya itu pun perbuatan Musa. Tapi dia masuk. Apalagi yang menyembah Baal? Apalagi yang membuat patung-patung buatan taruh yang bisa disembah? Pasti tidak akan masuk. Musa hanya dengan amalan itu saja tidak masuk. Jangan sampai saudara dan saya hanya karena kita memiliki hati yang tidak mau berubah, hati yang seakan-akan kita pertahankan itu, kita tidak akan masuk ke perjanjian yang telah ditentukan. Apa itu? Janji untuk diberkati, janji untuk dipulihkan, janji untuk memberikan kesehatan untuk keluarga kita. Banyak sekali janji Tuhan. Mereka membuat ini menyakiti hati. Sama seperti saudara dan saya. Kalau dia nikah dengan kamu, tinggal 5 hari lagi keluar, tidak mau dari luar. Maaf, saya sudah pelengkap. Gimana masalah? Hancur kan? Hancur. Udah mau keluar, tiba-tiba dengar, aku sudah pelengkap. Ini juga sama saudara kasih. Tuhan hanya 40 hari ditinggalkan Musa. Bukan ditinggalkan tanpa ada pemimpin, bukan ditinggalkan dibiarkan saja. Mereka sudah pelengkap. Mereka sudah menyembah itu. Emosi kan Tuhan? Secara kalau kita manusia aja, injak semua ini. Iya saudara, kenapa? Udah pasti kau bahkan tiap hari. Nggak berubah juga. Adakah bangsa Israel bekerja menanam dan segala macam selama 40 tahun di padang gurun? Nggak ada kan? Terus yang kasih makan siapa mereka? Tuhan saudara kasih. Tapi bangsa Israel baik-baik nggak selama 40 tahun? Selalu berontak. Sudah jelas-jelas tidak bekerja, dapat makan. Jelas-jelas tidak seperti anjing. Jelas-jelas dapat makan daging. Tuhan kirimkan bunuh. Mereka ingin makan roti. Tuhan kirimkan makan mana? Kurang apa lagi saudara kasih? Tapi kenapa mereka kelengkapan? Karena kedegilan mereka, tegak tengkuknya mereka. Nah, saudara terkasih, Musa penuh dengan amarah juga. Sampai tadi, Tuhan jangan hapuskan nama mereka dari kita kehidupan itu. Sering sekali Pak Gembala kita main bilang, kalau sudah begini, anak-anak zaman sekarang, udahlah hapuskanlah nama dia dari kartu kakak. Tambahnya kartu kakak dari kartu keluarga. Jangan aku lagi itu anak, parah. Saya bilang sama anakku beberapa hari yang lalu, dia masuk SMP. Nah, sampai kapan lah kamu berdoa? Cuci piring, hitung-hitungan. Maunya cuma cuci piring 1 kali sehari. Itu pun nyuci kurang. Yang harusnya kali Mama lemon itu bisa putus 3 hari misalnya. Dia hanya mau 1 hari. Kenapa lagi emosi dan nggak nyampe dan cuci piring? Padahal cuci piring bukannya capek kan? Itu juga bukannya sebenarnya capek. Cuma bertiga makan di rumah. Cuci piring. Cuci juga dia memang. Tapi mukanya kalau tuh cabut. Yang bersih lagi cuci. Yang bagus lah mukanya. Saudara yang terkasih, Tuhan juga tidak akan suka kalau kita ngambek-ngambek. Tuhan juga tidak suka kalau kita disuruh ibadah atau pelayanan.
Nanti dapat nggak ya? Nanti dapat nggak ya? Saudara yang kekasih, jangan kita maju di Tuhan dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan mudah menyerah. Keluaran pasal 2:9 lagi dibantu kepada Musa, telah kuliah bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. Bukan cuma satu orang loh, satu bangsa tegak tengkuk. Apalagi kalau dibilang seluruh WPP Kristen yang ada di bawah tegak tengkuk semua. Berarti yang ada yang baik loh. Tapi coba dibilang lapas umum itu seluruh WPP Kristen menjadi berkat. Wow, orang bilang puji Tuhan. Kalau dibilang semua tegak tengkuk, wah, udah biarkan dalam puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, lapas umum ini menjadi tempat di mana saudara saya beribadah. Jadi apa? Tempat ini umat Tuhan yang ada, WPP Kristen terutama adalah umat yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang terakhir, jangan saudara saya mudah terpengaruh hanya oleh karena iming-iming dari luar. Jangan terpengaruh hanya oleh karena saudara kurang bertumbuh hanya karena ada omongan dari luar. Kamu tahu kan? Di dalam hati kita itu banyak hal yang harus diperbaiki. Iman harus diperbaiki dengan cara apa? Berlari kelainan. Jangan sampai. Amin. Nah ini nanti kan waktunya Tuhan. Kalau saudara sedang berdoa, Tuhan, aku butuh A, aku butuh B. Ketika saya kuliah, saya butuh 2 tahun untuk berdoa minta handphone Nokia. Saya lupa itu dan apa beda. Yang jelas kalau sudah 3 bulan pasti 20 menit. Tombolnya 20 menit. Tahu kan? Kalau dia jadi 20 menit, wah itulah. Itu saya butuh waktu kurang lebih 2 tahun saudara berdoa. Itu bukan kamera. Terus saudara kasih, saya butuh kurang lebih 3 tahun juga berdoa. Wah, aku butuh HP kamera. Itu pun HP kamera yang ketika difoto, kok nggak ada yang kesimpan? Ternyata butuh waktu untuk menyimpan. Sampai dia berlari ke layar yang lain, baru tersimpan. Butuh waktu saudara terkasih. Butuh waktu. Hari ini saudara terkasih saya sangat capek sekali. Laptop saya sedang bermasalah terus. Saya minta tolong sama orang IT, tetapi bersama minta tolong sama kawan. Ada password BIOS itu tidak mudah saudara terkasih. Aduh, sampai harus dibilang bawah bata. Tadi pagi saya berdoa malam. Tuhan, aku butuh laptop yang satu ini harus bagus. Layarnya sudah terbagi 2. Karena yang satu lagi sakit. Karena itu harus untuk pekerjaan yang tidak mudah saya kerjakan. Pulang ini saya kerjakan lagi. Tuhan, tolong Tuhan, gimana lagi? Tadi malam saudara terkasih, entah apa berlaga, tiba-tiba bisa dia. Hati bersuka cita, ya Tuhan terima kasih, haleluya. Padahal harusnya hari ini, tadi pagi saya harus berdua ke Tembeling mau ambil laptop istri itu untuk persiapan bahan. Tadi pagi harus saya pergi ke sana, tapi tidak jadi. Laptop yang semalam yang sudah terbelah layarnya, wah tiba-tiba dia sehat. Saya bilang haleluya. Akhirnya jadi lagi PowerPoint. Kalau tidak saudara terkasih, saya pastikan. Kenapa? Nanti kan waktunya Tuhannya yang kedua apa? Jangan beralih ke lain hati. Beralih ke lain hati berarti apa? Meninggalkan yang sudah setia, meninggalkan yang baik, meninggalkan yang sudah memberikan selama ini sukacita dan segala macam. Engkau beralih ke lain hati yang tidak memperdulikan hidup saudara dan saya. Demikian firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang mengajarkan kami, menegur kami, supaya kami jangan begitu mudah pindah keyakinan kami, supaya kami jangan begitu mudah goyah akan iman kami kepada Yesus Kristus. Jika bangsa Israel mereka mudah sekali Tuhan beralih hanya karena Musa meninggalkan mereka 40 hari. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau yang memimpin perjalanan hidup kami. Engkau yang berkata, aku tetap setia. Terima kasih Tuhan untuk
janji firman. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini juga untuk kepala kami, untuk kepala kami Pak Heru Petra. Diberkati mereka Tuhan, diberkati dan dihiburkan mereka yang sedang mengalami luka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati juga Tuhan, saudara kami yang ulang tahun hari ini, umur yang panjang, berkat serta kesehatan Engkau limpahkan buat dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati umurnya yang sudah 27 tahun, sehingga di umurnya yang sudah matang, dia melihat dan dia merasakan, serta dia mau mengenai hidupnya bahwa hidup ini harus untuk memuliakan Tuhan. Diberkati juga teman-teman kami yang tempat ini semua Tuhan, yang sedang menunggu pembebasan, diberkati mereka, yang sedang penebusan juga Tuhan berkati. Tuhan, kami percaya Bapak, bahwa keberadaan kami di tempat ini, keberadaan bangun yang ada di tempat ini, itu bukan kebetulan, Allah punya rencana yang terbaik. Kami melepaskan berkat untuk lapas umum ini, berkati ke lapas, berkati KPRB, berkati seluruh pegawai yang ada, diberkati oleh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Yayasan Petra dan Istri diberkati, sehingga Tuhan Yayasan ini terus bergerak firman Tuhan, amanat Tuhan Kristus. Injil diberitakan dimanapun, penjara, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus terpuji Engkau. Diberkati kami, berkati semua yang sudah mengambil bagian, pemain musik, choir, singer, diberkati semua. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Dan kita bangkit berdiri bersama dan arahkanlah hati dan terimalah berkat. Damai sejahtera ada di dalam Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub turun memenuhi hidup saudara dan saya, mulai dari sekarang sampai Yesus datang yang kedua kali. Berkat itu turun atas nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kamera. Ini. Apa pula aku nak? Selesai tadi. Jalan. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Nah, salam teman, ya sebelum kita mendoakan saudara kita, kita satu yang sendiri. Di umurnya yang saat ini kami percaya Tuhan Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu kepada saudara kami Ades Tarum. Diberkati Tuhan masa depannya, penantian yang Tuhan selalu berada di tempat ini. Kami percaya dalam perlindungan Tuhan. Keluarganya yang di luar, Tuhan juga pelihara dan Tuhan berkait. Terima kasih Tuhan Yesus, umur panjang, kesehatan.